Voltagers, namaku Queen. Kamu pernah nggak mau curhat tapi nggak tahu ke siapa? Atau mungkin malu ngomong sama orang tua, terus agak bingung mau curhat ke teman atau enggak? Nah, kalau kamu lagi ngerasain itu sekarang, aku mau kasih tahu yang bisa kamu percaya, yang sabar dengan apapun emosi kamu, yang asik menjadi teman diskusi, dan selalu punya jalan keluar yang luar biasa. Yes, that's right, I'm talking about one and only the Holy Spirit, my best friend. Aku rindu lewat ibadah kali ini, kamu juga bisa bertemu dan mengenal Dia secara pribadi. Dia juga Allah penyembuh bukan hanya tubuh tetapi juga jiwa kita. So, ikutin sampai selesai ya, no skip, oke? Let's pray. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Sekarang kami mau ibadah, tolong berkati agar kami dapat duduk diam, mengikuti ibadah ini dari awal sampai akhir. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Shalom Voltagers, mari sama-sama bangkit berdiri, kita memuji Tuhan sama-sama. Come on. Mari bertepuk tangan bersama-sama.
terang, panjang sahabat dalam lembu, murah hati, baik dan setia, kekal suci di dagingku terus.
Kami percaya Engkau hadir di tempat ini, di tempat kami masing-masing dimanapun kami. Kau ada di sisi kami ya Tuhan, Kau sahabat kami. Berkati agar kami juga dapat menerima firman dengan baik, mengerti, membuka hati, dan terus mencintai-Mu selalu. Thank you ya Tuhan untuk hari ini. Kami sambut Engkau, kami sambut Roh-Mu. Sama-sama yang percaya katakan, amin. Hai Voltagers yang dikasihi Tuhan. Tahu nggak bahwa kalian itu benar-benar disayang loh sama Tuhan Yesus. Percaya nggak kalau kalian disayang sama Tuhan Yesus? Ya, jadi jangan ada yang pernah merasa sendiri. Jangan pernah ada yang merasa bahwa aku ini nggak berguna. Aku ini siapa sih? Aku ini kayaknya nggak ada orang yang mengerti aku. Nggak ada orang yang peduli sama aku. Kalau kalian merasa seperti itu, kalian merasa ditinggalkan, kalian merasa seorang diri bahkan, atau mungkin kalian sebenarnya punya banyak teman, tapi mereka itu sebenarnya kok nggak ngerti aku ya. Hari ini ada kabar baik, kabar sukacita buat kita semua, bahwa kita sebenarnya tidak sendiri. Ya kakak, yuk kita buka sama-sama di Yohanes pasal yang ke-14. Yohanes 14 ayat yang ke-16. Di rumah dibuka, kalian bisa ambil stabilo, kalian bisa ambil ballpoint, atau kalian kalau pakai handphone, kalian bisa siap-siap ayat ini di highlight ya. Judul perikopnya, Yesus menjanjikan penghibur. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Ini adalah kata-kata Tuhan Yesus waktu Dia berjanji. Nantinya Tuhan Yesus itu ceritanya gini, Tuhan Yesus tahu nanti Dia akan mati disalib, lalu kemudian Dia akan bangkit pada hari ketiga, lalu kemudian nanti Dia akan kembali kepada Bapa. Dan Tuhan Yesus tahu kita ini anak-anaknya di dunia ini akan merasa sepi, merasa sendiri. Aduh kalau gak ada Tuhan Yesus gimana ya, terutama para murid waktu itu. Tapi Tuhan Yesus ketika Dia tahu nanti aku akan pergi meninggalkan dunia ini, aku tidak akan membiarkanmu sendiri. Lalu Tuhan Yesus menjanjikan seorang pribadi yang kalian mungkin lebih jarang disebut. Pribadinya itu bernama Roh Kudus. Roh Kudus itu siapa sih Kak? Kalau kita dari kecil kita diajari berdoa sama Tuhan Yesus. Dari kecil kita tahu namanya ada Bapa di surga. Roh Kudus ini siapa? Roh Kudus seringnya kalau di Alkitab itu bisa dilambangkan dengan lidah api. Waktu di Kisah Para Rasul kalian pernah baca, kalian pasti pernah dengar ceritanya. Digambarkan dengan lidah api. Wih kelihatannya kok Roh Kudus itu gimana ya? Deg-degan ya Kak ya, lidah-lidah api, wah serem. Atau kalian juga pasti pernah dengar cerita tentang waktu Tuhan Yesus dibaptis di Sungai Yordan. Waktu itu Roh Kudus juga turun dalam rupa burung merpati. Sangat berbeda sekali, tadinya lidah-lidah api kelihatannya wah keren gitu ya. Tapi di satu sisi dia muncul seperti burung merpati yang lembut, yang soft banget, kayaknya ini gak mungkin jahat, kayaknya tulus ya, kalau merpati itu selalu identik dengan tulus. Ya, Roh Kudus itu sebenarnya adalah Roh Allah sendiri. Roh Allah yang Dia karuniakan buat kita yang hari ini ada di muka bumi ini. Roh Allah itu ya zaman sekarang tidak semua orang pernah melihat Roh Allah itu dalam bentuk lidah-lidah api. Mungkin kalau zaman sekarang ada orang yang lihat, kalian lihat, dikira aduh Kak, ini kok serem ya, ya kan? Tapi it's okay. Roh Kudus itu ada di dalam hati kita. Roh Kudus itu roh yang bisa membuat kita bisa mengenal isi hati Bapa. Dulu Kak Dewi juga pernah loh, sebelum Kak Dewi itu kenal Tuhan Yesus, Kak Dewi belum bertobat, Kak Dewi itu baca Alkitab juga. Pernah nih kayak, pengen baca Alkitab gitu ya. Waktu Kak Dewi baca Alkitab, seolah-olah Kak Dewi itu gak ngerti.
Alkitab ini ngomong apa sih? Apalagi waktu itu Kak Dewi mencoba belajar itu baca Alkitab dari perjanjian lama. Apa sih maksudnya, ini cerita apa ya? Ini tadi maksudnya apa, kok gak ngerti, males. Tapi ketika Kak Dewi pertama kali kenal Tuhan Yesus, berdoa, terima Tuhan Yesus nih. Terima Tuhan Yesus di dalam hati, mengaku bahwa Dia adalah satu-satunya Tuhan dan Raja di dalam hidupku. Anehnya, detik itu juga Kak Dewi baca Alkitab dan Kak Dewi bisa mendapatkan pengertian, ngerti gitu loh, ini maksudnya apa. Walaupun ada beberapa kata tertentu, bahasa tertentu, kalimat tertentu yang Kak Dewi harus tanya dulu sama pemimpinnya Kak Dewi. Tanya dulu sama kakak rohani yang lebih lama ikut Tuhan. Nah, waktu mereka menjelaskan bahwa ini artinya kayak begini, Kak Dewi bisa cepat menangkap, ngerti. Dan bahkan waktu Kak Dewi dengarkan firman, kalau tadinya tuh males. Kenapa males? Ngomong apa sih ini firman ini gitu ya. Pendetanya ngomong apa? Tapi detik ketika Roh Allah, Roh Kudus itu tinggal di dalam hidup kita. Roh Kudus itu yang menerjemahkan apa yang ada di dalam firman Tuhan, yang kita baca dan juga kita dengar. Karena Dia adalah Roh Bapa sendiri, yang membuat kita mengerti isi hatinya, yang membuat kita ini anak-anaknya itu jadi dekat loh dengan Dia. Tadinya Kak Dewi itu juga sering berdoa, tiap pagi sekalipun dulu Kak Dewi itu gak benar-benar bertobat, tiap pagi Kak Dewi itu berdoa sebelum sekolah. Tapi pada suatu titik Kak Dewi itu berdoa, kok aku ini sebenarnya berdoa Tuhan tuh dengar gak sih di sorga? Kak Dewi bisa berpikir loh seperti itu. Doaku ini sebenarnya Tuhan Yesus dengar gak sih? Kayaknya aku kayak ngomong sama tembok waktu itu. Tapi sekarang berbeda. Sekarang sekalipun di tengah kerumunan teman-temannya Kak Dewi lagi heboh. Kak Dewi cuman ngomong sesuatu sama Tuhan. Atau Kak Dewi sebentar tutup mata, ngomong sesuatu sama Tuhan, doa yang singkat. Kak Dewi tahu detik itu juga doaku dijawab, doaku didengar. Karena Roh Allah yang membuat kita itu dekat dengan Dia. Kalau hari ini kalian pengen tahu siapa Roh Kudus, ayo kita mau baca firman ayat demi ayat. Supaya kita tahu bahwa ada pribadi yang senantiasa hari ini tuh bersama dengan kita. You are not alone. Kamu gak sendiri. Amin. Hari ini terlebih buat kalian yang hari-hari ini sedang merasa sendiri. Kalian harus ketemu dengan yang namanya Roh Kudus. Kalian tidak akan merasa sendiri lagi. Dan sekalipun kalian hari ini punya banyak teman, one day ketika kalian punya masalah, kalian akan sampai di dalam titik yang gak ada orang yang ngerti aku. Tapi kalau kita punya Roh Kudus, kita itu bisa merasa tidak ditinggalkan. Sekalipun orang lain gak ngerti kita tuh akan merasa secure. Kita tidak mudah merasa insecure ketika kita punya Roh Kudus. Karena kita tahu ada pribadi yang selalu ada bersama-sama dengan kita. Dikatakan di sini apa? Dia akan menyertai kamu selama-lamanya, no matter what. Kamu lagi sedih, kamu lagi happy, kamu lagi dalam masalah, kamu lagi jatuh, bangun di dalam dosamu. Kalau hari ini kamu ada yang masih punya dosa, Roh Kudus ada bersama-sama dengan kamu. Dan dikatakan di situ, mana tadi ya? Kepadamu seorang penolong, Roh Kudus. Dia yang pertama dia adalah Roh Allah tadi. Kalau kalian punya catatan tulis, dia adalah Roh Allah. Yang kedua, dia adalah penolong. Kita manusia gak bisa sendiri. Kita bertumbuh dari bayi sampai kita besar, kita butuh ditolong oleh papa mama kita. Kita butuh ditolong oleh guru kita. Ya kan? Bahkan mereka pun papa mama kita tuh gak bisa loh 24 jam jagain kita. Ada kalanya kita cuman bersama dengan teman-teman kita. Tapi ada kalanya juga kita di dalam suatu titik kita menghadapi suatu masalah sendirian. Dan gak ada satu manusia pun yang bisa tolong kita selain Roh Kudus. Dia adalah Roh penolong. Lalu pekerjaannya penolong itu apa sih Kak? Kita mau loncat di Yohanes 16.
Ya, di halaman sebelahnya nih ya, ada judul perikopnya pekerjaan penghibur. Di Yohanes 16 ayat yang ke-7. Kata firman Tuhan begini, kita ayatnya agak banyak, gak apa-apa ya. Tapi ini adalah ayat yang akan membuat kita tahu bahwa Roh Kudus itu sebegitu dekatnya, sebegitu sayangnya loh sama kita. Katanya gini, namun benar yang kukatakan ini kepadamu, adakah adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Maksudnya jika Tuhan Yesus pergi kembali ke sorga, begitu ya. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman akan dosa, karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Kita loncat ke ayat yang ke-13. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya. Dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku, sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya. Sebab itu aku berkata, ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Maksudnya dia akan menjadi penolong itu apa? Yang pertama dulu ya. Yang pertama, penolong itu dia akan menginsyafkan diri kita dari dosa. Ingat, manusia itu dari daging. Dan kalau daging ini kecenderungannya adalah untuk lakukan dosa. Ini kalau nggak ada Roh Allah nih ya, Roh Allah yang ada di dalam diri Kak Dewi ini pergi meninggalkan Kak Dewi. Kecenderungannya Kak Dewi itu akan jadi orang yang jutek, sinis sama orang gitu ya, suka ngomongin orang gitu, suka marah-marahin orang, nggak bisa sabar. Pasti bawaannya setiap hari, setiap detik kita akan melakukan dosa. Tapi ketika ada Roh Kudus, Roh Allah itu tinggal di dalam kita, itu akan menjadi hati kita tuh insyaf. Yang tadinya kecenderungannya kepada dosa, dia akan menolong kita tuh untuk kecenderungannya kepada kebenaran. Amin. Jadi kalau hari ini ada dari kalian yang berjuang pengen mengubah karakter, ada yang berjuang pengen mengubah kebiasaan dari yang negatif jadi positif, kebiasaan yang hari ini buruk jadi baik, kebiasaan lakukan dosa jadi lakukan kebenaran. Kuncinya di sini, kamu harus punya Roh Kudus. Tidak ada satu manusia pun yang bisa menolongmu meninggalkan kebiasaanmu yang buruk kecuali Roh Kudus. Amin. Pertama-tama dia akan menolongmu untuk bangkit dari masa lalumu, bangkit dari kejatuhan dosa-dosamu, bangkit dari kebiasaanmu yang buruk, yang suka bohong. Hari ini kalian bisa ngomong sama Roh Kudus, Roh Kudus tolong aku, tolong mulutku supaya aku enggak suka lagi untuk berbohong. Hanya dia yang bisa menolongmu. Amin. Lalu kemudian dia akan menolong apa? Dia akan menolong kita ketika kita mengambil keputusan setiap hari. Setiap hari kita itu selalu diperhadapkan dengan keputusan. Benar ya? Contoh buka mata, dengar alarm enggak? Kak Dewi seringnya lupa loh. Alarmnya 5:30, bangunnya Kak Dewi baru jam 6. Apalagi kalau libur gitu ya, wah bisa 6:30, bisa jam 7. Nah itu juga diperhadapkan sama pilihan, buka mata. Aku mau bangun sekarang enggak ya? Oh oke deh, pilih buat bangun. Bangun. Sudah bangun, setelah bangun tidur. Kamu memilih ngapain? Berdoa? Baca Alkitab? Terima kasih Tuhan, aku bangun pagi hari ini. Atau buka handphone dulu. Ya Kak, matiin alarm. Ya udah deh, oke lah. Matiin alarm. Atau sosmed Kak. Lihat siapa yang hari ini WhatsApp aku atau DM aku.
Atau setelah itu mandi, makan, lalu kita ngapain? Hidup kita itu dari hal-hal yang kecil selalu dihadapkan dengan keputusan demi keputusan. Roh Kudus itu yang akan menolong kita mengambil keputusan yang benar. Kalau kita mengambil keputusan yang mungkin kira-kira mengambil keputusan, Roh Kudus tuh bisa mengingatkan loh di dalam diri kita, di dalam hati kita, jangan, itu salah. Itu bertentangan dengan hati Tuhan. Tuhan sedih. Kita bisa terasa kayak gak enak. Pernah gak ngalamin kayak gitu? Kak Dewi sering. Jangan gitu. Kamu mau ngomong itu tuh menyakiti hati temenmu. Oh ya udah deh, gak jadi lakukan. Roh Kudus akan menolong kita untuk mengambil keputusan, bertindak dan berbicara. Bahkan memilih kata-kata yang tepat. Pernah gak kalian sering salah ngomong? Ya, Allah Roh Kudus itu adalah Allah yang akan menolongmu untuk berkata-kata. Amin. Makanya setiap pagi ayo kita libatkan Dia. Roh Kudus tolong aku gak bisa sendiri. Amin. Bahkan Dia juga dikatakan di sini loh. Dia menolong, akan memimpin kita di ayat yang ke-13. Karena Dia adalah roh kebenaran, Dia akan memimpin kita kepada seluruh kebenaran. Dia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tapi segala sesuatu yang didengarnya dari siapa? Itu nyanya tulisannya besar, hurufnya besar. Berarti didengarnya dari Bapa, didengarnya dari Tuhan Yesus. Itulah yang akan dikatakannya. Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Wow. Makanya zaman sekarang jangan percaya dengan horoskop. Jangan percaya dengan sio. Jangan percaya dengan feng shui. Itu buatan manusia. Percaya dengan apa kata Roh Kudus. Percaya dengan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Roh Kudus itu mampu berkata-kata tentang masa depanmu. Dia mampu berjaga-jaga atas hidupmu 1 detik lagi, 1 menit lagi, 1 jam lagi. 10 tahun yang akan datang Dia sudah ada di sana. Karena Allah kita adalah Allah yang Alfa dan Omega. Dia adalah Allah yang awal dan yang akhir. Dia ada di masa lalu kita dan Dia juga ada di masa depan kita. Gak perlu percaya dengan horoskop, rasi bintang gitu ya. Dulu Kak Dewi pernah gak percaya dengan kayak gituan? Percaya, itu yang Kak Dewi pegang. Makanya Kak Dewi selalu merasa, Kak Dewi baca gitu ya minggu itu. Oh ada bad day di tengah minggu, hari Kamis gitu ya. Kan begini-begini, lalu Kak Dewi bisa kayak parno sendiri. Hari itu kayak terlalu berhati-hati gitu, merasa insecure gitu ya. Konyol sih sebenarnya. Itu buatan manusia, jangan percaya itu. Percaya kepada Tuhan dan itu juga termasuk dalam penyembahan berhala. Yang harus kita percaya itu adalah Tuhan Yesus. Dia mengaruniakan Roh Kudus buat kita. Supaya Dia juga bisa menjagai kita di waktu-waktu yang akan datang. Amin. Hari ini kalau ada di antara kalian, sebagian besar Kak Dewi percaya kalian sudah terima baptisan Roh Kudus. Kalian bisa berkata-kata dalam bahasa roh. Itu juga karunia yang diberikan di dalam hidupmu. Dan kalian mungkin sometimes gak ngerti. Kak aku ini ngomong apa sih Kak sama Tuhan Yesus? Tetaplah berdoa. Karena sebenarnya waktu kita berdoa itu adalah rohmu juga berdoa. Bersama-sama dengan roh Allah. Mengkonekkan hidupmu dengan hidupnya. Hidupnya siapa? Dengan hati Tuhan maksudnya ya. Mengkonekkan dengan hati Tuhan. Berdoa kalau di depan, mungkin nanti besok mungkin kamu ada yang fitnah kamu. Ada yang gosipin kamu, ada yang jauhin kamu. Itu rohmu, roh Allah di dalam dirimu itu berdoa. Supaya apa? Supaya besok ketika teman-temanmu meninggalkan kamu bukan jadi orang yang tiba-tiba down. Kamu bukan tiba-tiba jadi orang yang tiba-tiba insecure. Aku ini kenapa ya? Aku ini kurang apa ya? Apakah karena aku pendek? Apakah karena aku kayak begini jadi temanku meninggalkan aku? Sekalipun ada banyak orang mungkin meninggalkan kita. Waktu kita punya Roh Kudus, kita tetap ada damai sejahtera. Kita jadi kuat. Kita merasa enggak apa-apa. Kita bisa kontrol amarah kita, kontrol emosi kita ketika ada masalah. Beneran loh, Kak Dewi ini
orangnya cukup ekspresif gitu ya. Kalau marah ya kelihatan banget, kalau sedih ya kelihatan banget gitu ya. Kalau lagi happy kelihatan banget gitu ya. Jadi Kak Dewi membutuhkan Roh Kudus gitu ya. Kenapa? Karena Kak Dewi waktu dulu sebelum punya Roh Kudus pernah mengalami yang namanya mood swing. Kalian pasti pernah. Waktu kalian hari ini lagi masa-masa teenagers, lagi menginjak masa-masa remaja, itu mood swing sering banget. Gampang sedih, gampang seneng, gampang marah gitu ya. Moodnya ya nggak jelas gitu ya. Kadang itu membuat orang di sekitar kita tidak nyaman. Kenapa? Tadi habis ketemu happy gitu ya. Sejam kemudian kita bisa bete dan jutekin teman kita. Bisa kayak cuek bebek sama teman kita. Kadang bisa ngomongnya judes padahal tadi baru happy. Iya enggak? Atau kebalikannya gitu ya. Tadi habis ditanya-tanya dia sedih. 2 jam kemudian dia bisa happy bahkan terlalu happy. Teman kita yang di samping, anak ini kenapa gitu ya. Kita butuh Roh Kudus untuk menetralisir semuanya. Supaya apa? Waktu masalah datang, kita bisa handle amarah kita. Kita enggak ya mungkin ketika disalah ngerti sama teman gitu ya, teman kita jengkel, kita bisa marah. Tapi marahnya kita masih di dalam kontrol yang wajar. Marah kita enggak sampai mendatangkan dosa, enggak sampai merusak hubungan. Karena ada apa? Ada Roh Kudus. Kita sudah disiapkan, hatinya kita sudah disiapkan untuk menghadapi segala pencobaan yang ada di depan kita. Atau mungkin disalah ngerti sama papa mama kita. Pernah nih yang sering kayak gini kan, kalian lagi jimit gitu ya atau online belajar gitu ya dari pagi sampai sore. Lalu waktu sore, senang akhirnya semuanya selesai gitu ya. Sekarang waktunya aku main game. Nah waktu kalian main game, mama papa kalian baru pulang kerja. Mama papa kalian ngomong, kamu dari tadi main terus gitu. Pernah ya ngalamin kayak gitu? Kak, aku loh seharian itu belum main, cuman kebetulan disalah ngerti gitu ya. Kalian kalau gak ada Roh Kudus, kalian bisa lepas kontrol. Apa sih? Papa mama ini gak tahu, aku tuh dari tadi tuh belajar. Papa mama emang gak ngerti aku. Lalu kemudian akhirnya amarah kita merusak hubungan kita dengan papa, kita dengan mama. Padahal gak perlu kayak gitu. Padahal kita juga mungkin waktu disalah ngerti, waktu punya Roh Kudus tuh bisa calm down gitu ya, tenang gitu ya, jawab dengan baik. Roh Kudus menuntun kita kepada seluruh kebenaran. Ada lagi nih, kebenaran firman Tuhan itu kalau bisa dibilang itu sangat banyak. Otak kita yang sederhana ini, yang kecil ini tidak mampu lah kalau mau ngingetin ayat Alkitab segini gitu ya. Ada kalanya kita lupa dengan ayat yang kita baca. Ya loh Kak Dewi kalau tiba-tiba di random. Ayo Mazmur 145 ayat yang pertama. Judul itu apa ayatnya? Kak Dewi ya lupa. Kak Dewi harus buka dulu nih ayat 145 ini apa. Kecuali nih yang ditanya Yohanes 3 ayat 16 apa, Amsal 17 ayat 17 apa gitu ya. Itu ayat bulan lalu, itu ayat-ayat yang sering kali dipakai Kak Dewi ingat. Tapi maksudnya gini loh, Roh Kudus menuntun kita kepada seluruh kebenaran itu apa? Firman yang kita baca itu boleh berlalu. Firman yang kita baca bulan lalu, 1 tahun lalu, kelihatannya kita lupa. Tapi suatu hari ketika kita diperhadapkan dengan case yang relate atau berhubungan dengan firman itu, kita bisa tahu loh, kita harus lakukan apa. Karena ada Roh Kudus yang menghubungkan kita dengan firman Tuhan yang pernah kita baca. Amin. Makanya kalau kita udah punya Roh Kudus itu juga tidak bisa lepas dengan yang namanya firman Tuhan. Firman Tuhan yang akan kita baca, itu adalah kebenaran yang harus kita lakukan, yang harus kita hidupi. Nah Roh Kudus menolong kita untuk melakukannya. Kadang gagal, kadang tidak sempurna, kadang lupa, it's okay. Tapi Roh Kudus ada terus bersama-sama dengan kita, mendampingi kita. Amin, sampai kita bisa melakukannya. Dia adalah penolong, dia juga adalah penghibur. Maksudnya apa Kak dia penghibur? Dia yang memberikan
sukacita. Dia yang akan memberikan damai sejahtera di dalam hidup kita. Mau susah, seneng, mau lagi ada masalah maupun tidak, Dia itu yang akan, satu-satunya pribadi yang akan memberikan sukacita di dalam hidupmu. The one and only. Kamu gak bisa ketika kamu lagi ada masalah, kamu lari sama gadgetmu, kamu lari sama media sosialmu, kamu lari sama gamemu, kamu lari sama teman-temanmu, kamu mau lari sejauh apapun dari masalahmu. Masalahmu tetap ada dan hatimu tetap tidak akan ada damai sejahtera. Happy bentar sih main game terus kemudian menang gitu ya. Tapi setelah kamu menang main games, habis itu kamu akan kerasa bahwa hatimu tetap gak enak. Beda halnya ketika kita ini lagi ngalami masalah, lagi sedih atau apapun lah. Kita datang sama Roh Kudus, kita menyembah Dia, kita bersekutu dengan Dia. Atau mungkin ada kalanya kayak Kak Dewi, kadang ada masalah-masalah yang begitu berat sampai Kak Dewi itu bingung mau doa apa. Kak Dewi cukup tipsnya ini, kalian bisa bahasa roh. Ungkapkan semua yang ada di isi hati kalian. Kalian kan gak ngerti hati kalian tuh sesedih apa sih, kalian gak ngerti. Tapi Roh Kudus tahu. Roh Kudus tahu kalian sesepi apa di dalam hatimu. Semarah apa di dalam hatimu, Roh Kudus tahu. Jadi waktu kita ini berbahasa roh, waktu kita berbahasa roh, Roh Kudus itu sedang berdoa, mengeluarkan apa yang menjadi isi hatinya. Bahkan yang keluar bukan hanya omelan, bukan omelan, justru puji-pujian kepada Allah yang dikeluarkan kepada Allah, kepada Tuhan waktu kita berdoa. Dan waktu kita sedang berbahasa roh, Roh Kudus ya ada timbal baliknya. Tiba-tiba kita dipenuhi dengan damai sejahtera. Tiba-tiba kita dipenuhi dengan Roh Kudus. Tiba-tiba kita dipenuhi dengan sukacita. Dan kalau ditanya masalahnya selesai enggak? Ya belum sih. Tapi hati kita udah beres dulu. Hati kita udah plong dulu. Itu loh Roh Kudus, Dia adalah penghibur. Jadi jangan cari hiburan yang aneh-aneh. Jangan cari hiburan di handphonemu. Ini cuman kayak pelarian. Ini cuman kayak ya bisalah refreshing, tapi semu. Kebahagiaan di handphone, di gadget itu semu. Dia juga bisa hilang. Sukacita, kesenangan yang ada di luar Tuhan itu sebenarnya semu. Itu bisa hancur seketika, itu nilainya tidak kekal. Amin. Carilah penghiburan di tempat yang tepat, yaitu di dalam hadirat Tuhan bersama-sama dengan Roh Kudus. Yang terakhir, Dia adalah seorang sahabat. Dia adalah sahabat yang selalu ada buat kita. Sahabat, kalau kita punya sahabat manusia, ya oke, ya Tuhan itu memberikan, bulan lalu Kak Dewi pernah cerita, Tuhan memang memberikan sahabat yang terbaik buat kita. Karena Tuhan tahu tidak baik kalau manusia seorang diri saja, maka Dia berikan sahabat manusia ya. Tapi Dia tahu ada di dalam diri kita yang butuh lebih daripada sekedar sahabat manusia. Manusia itu terbatas. Tapi Tuhan tidak. Tapi Tuhan itu tidak. Roh Kudus itu ada sepanjang waktu di hidup kita. Dia ada ketika kita sendiri. Dia ada ketika kita ini sedang rame-rame. Dia ada waktu kita sedang di gereja. Atau waktu kita duduk di kamar sendirian, Dia ada. Dia waktu kita lagi di jalan, Dia ada. Dia adalah pribadi yang bisa kita sapa kapan saja. Dan Dia punya waktu 24 jam lebih di dalam hidup kita. Dia tidak pernah berkata tidak sama kita. Dia selalu available buat kita. Dan Dia juga sahabat yang baik. Dia adalah sahabat yang terus mengingatkan kita. Yang tadi, Dia adalah roh kebenaran. Roh yang akan menuntun kita kepada kebenaran. Makanya Dia akan ngomong sama kita sebagai seorang sahabat. Jangan lakukan itu, jangan ini, jangan itu. Tapi ya, kalau kita membantah Dia, kalau kita menolak Dia ini ngomong apa, kita nggak mau dengerin Dia, ya Dia akan diam. Dia nggak akan marah balik sama kita, enggak. Kamu kan beda nih ya, kalau kita punya sahabat,
sahabat manusia gitu ya. Dia ngasih tahu kita A, lalu kita bantah, enggak harusnya B. Lalu sahabat kita bisa ngambek balik sama kita, kamu tuh dikasih tahu A nggak mau dengerin ya. Lalu kita dimarahin balik, pernah ya punya sahabat kayak gitu. Tapi kalau Roh Kudus tuh nggak gitu. Kalau Roh Kudus dia kasih tahu, dia kasih peringatan, dia tegur kita. Kamu salah, kamu habis lakukan dosa harus begini. Kalau kita tetap tidak mau mendengarkan, dia tidak akan marah sama kita. Roh Kudus tuh pribadi yang lembut. Roh Kudus seperti makanya digambarkan dengan burung merpati. Dia adalah pribadi yang bisa kita ajak ngobrol, bisa kita ajak sharing. Dia yang bisa merasakan isi hati kita. Tapi kalau kita menjauh dari dia, dia sedih. Dia bisanya sedih. Tapi waktu kita kembali, dia tidak akan menolak kita. Dia itu adalah sahabat sejati. Amin. Sebelum kita punya sahabat di luar sana. Dan kita hari ini mungkin juga punya sahabat yang dekat dengan kita. Tapi Kak Dewi mau ajak kalian punya satu sahabat yang gak bisa digantikan oleh siapapun, itu adalah Roh Kudus. Amin. Mau gak hari ini kamu menjadikan dia sahabatmu? Menjadikan dia pribadi yang dekat dengan engkau. Jadi pribadi yang jadi teman curhatmu, jadi teman yang akan ngomongi kamu semuanya. Yang akan ngingetin kamu, yang akan menghibur kamu. Amin. Tutup Alkitabmu, tutup catatanmu. Kita mau naikkan satu lagu. Satu lagu ini dengan sungguh-sungguh, dengan hati yang kita buka hati kita. Roh Kudus, aku mau kenal engkau, aku mau dekat dengan engkau. Taruh tanganmu di dada, kita nyanyikan lagu ini. Roh Kudus, mata air hatiku. Amin. Roh Yesus, sahabat sejatiku, sumber kasih, sukacita, damai, sejahtera, panjang sabar dan lemah lembut, murah hati, baik dan setia, kekang suci di dagingku terus pimpin aku. My best friend, Holy Spirit, Holy Spirit, my best friend. Semua voltages di Kalimantan lebih sungguh lagi. Roh Kudus, mata air hatiku. Roh Yesus, sahabat sejatiku, sumber kasih, sukacita, damai,
ada di tempat di mana hari ini kamu mendengarkan dan beribadah. Karena Dia sungguh mengasihimu. Dia mau terus berada bersama-sama denganmu. Bukan hanya hari ini, tapi besok dan seterusnya. Dia mau terus jadi sahabatmu. Amin. Hari ini yang mau menjadikan Dia sahabat di dalam hidupmu, ayo kita sama-sama berdoa. Ikutin Kak Dewi ya. Allah Roh Kudus, hari ini aku mau menjadikan Engkau sahabatku. Aku mau mendengar suaramu. Aku mau mengerti isi hatimu. Aku mau mengenal apa yang menjadi jalan-jalanmu, kebenaranmu di dalam hidupku. Aku mau buka hatiku, mau buka telingaku buat Engkau. Aku mau terus ada setiap hari menjadi sahabatmu dan Engkau jadi sahabatku. Ketika aku suka, ketika aku di dalam duka, ketika aku sedih, ketika aku ada masalah, aku mau melibatkan Engkau di dalam hidupku. Jadilah sahabatku ya Roh Kudus di sepanjang hidupku, sampai aku nanti dewasa, sampai nanti aku tua, biar Engkau menjadi sahabat terbaikku. Di dalam nama Tuhan Yesus, angkat tanganmu tinggi-tinggi, kakak mau berdoa. Terima kasih Allah Roh Kudus, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Engkau hadir di ibadah ini, kami bisa merasakan manisnya hadirat-Mu. Biar seluruh voltagers di Kalimantan jadi pribadi yang dekat dengan Roh Kudus, jadi pribadi yang mempercayai Roh Kudus, jadi pribadi yang mengandalkan Roh Kudus setiap hari. Engkau bukan pribadi yang asing di hidup kami. Engkau adalah pribadi yang dekat dengan kami, yang kami sayang, yang kami cinta setiap hari. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus yang akan mengiringmu, yang akan menyertaimu di sepanjang hidupmu. Jadilah saksinya, jadilah saksinya. Karena Roh Kudus akan mengurapimu, mengurapi perkataanmu, yang akan menuntun jalan-jalanmu, yang akan membawamu dari hari ke hari menjadi kepala dan bukan ekor. Terus dibawa Tuhan, jadi pemimpin, menjadi orang yang luar biasa, dipakai menjadi saksinya. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati. Hai again, firmannya selalu keren dan amin ya. Jadi selalu ingat ya, Holy Spirit is always our best friend. Buat kamu yang pengen join CG, segera kontak kami ya. Can't wait to see you all. God bless you. Bye.